puasa. Nande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Halo sanak, gimana? Hutan daerah kalian masih aman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, seperti Mupi pada kali ini, karena hutan dijadikan lahan penggalian menciptakan tempat wisata, akhirnya muncullah dua sosok monster besar prasejarah dari dalam tanah galian tersebut dan bahkan memangsa para pekerja proyek pada saat itu. Film ini berjudul Snake 2022, bukan snack makanannya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama dan kalian penasarin dengan sosok apa saja yang ada di hutan tersebut, langsung aja kita gaskan. Ngopi hela atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan kepada seorang bos kaya, kita sebut aja bernama Andre. Beliau adalah pemilik beberapa resort tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Bahkan kekayaan beliau murni dari usahanya bertahun-tahun berjuang ya kan, dan yang pasti bukan dari hasil judi berkedok aplikasi. Kemudian kameramen pun memperlihatkan kepada fasilitas pekerjaan keruk bumi ini, dan di sana mereka melakukan beberapa ledakan terhadap tanah yang katanya berbentuk es balok yang sulit ditembus oleh peralatan secanggih pada saat itu. Ketika ledakan sudah dilakukan ya kan, kalian tahu nggak apa yang ditemukan mereka? Ternyata sebuah bentukan melingkar seperti ular terpampang nyata pada saat itu, dan dikira alah ini cuma tanah keras katanya, tapi setelah disentuh ya ampun, itu ular raksasa cok, dan langsung memporak-porandakan tempat ini hingga para pekerja terpontang-panting ke penjuru arah akibat amukannya. Kira kalian cuma itu? Tidak bro, selang beberapa waktu sebuah tanah pun bergetar hebat seperti ada yang menandakan makhluk besar lainnya akan keluar dari dalam tanah, dan benar saja dia adalah dinosaurus bernama T-Rex. Lalu ketika bertemu dua makhluk ini pun saling adu gelut, dan film Snake 3 2022 baru dimulai. Scene pun akan membawa kita ke salah satu perkotaan yang sedang mengalami serangkaian berita viral di mana-mana. Entah itu di Tekotek, FB, WA, Instagram, yang dibahas-bahas hanyalah masalah ular raksasa yang muncul di daerah tersebut. Namun padahal banyak sekali masalah ada di negeri ini yang seharusnya diutamakan, entah itu masalah kemiskinan, korupsi, nepotisme, perusahaan ilegal, bahkan nilai dolar yang sangat rendah bagi pejuang konten kreator di negeri ini. Lah, kok ke sana? Kemudian lagi-lagi scene akan berpindah ke salah satu rumah nan sederhana yang dihuni oleh seorang anak bernama Edo dan si Mama. Edo pun berkata, "Ma, Edo mau jalan-jalan ke launching tempat wisata Pak Andre besok ya?" Mamanya pun menjawab, "Ya kan, jangan dulu ya nak, kaki kamu kan masih keseleo." Dan si anak pun merajuk bagaikan cewek yang sedang tidak dibelikan skincare untuk muka glowing cetar membahana. Lalu karena si mama sangat sayang terhadap anak sematawayang yang ditinggalkan ayah putu kopret sontoloyo tak bertanggung jawab, akhirnya dibelikan juga 2 buah tiket untuk pergi ke sana besok harinya. Singkat waktu, di hari yang cerah, nampak mereka semua sedang berada di suatu bis menuju lokasi tempat wisata yang segera akan dilakukan pembukaan perdana. Dan kesenangan di raut para wisatawan nampak sumringah seperti habis meneguk kopi cap kapal terbalik. Lalu setelah itu beberapa kejadian pun nampak aneh, dari ada mayat yang dimakan sosok misterius, burung gagak menabrak mobil bis, bahkan si Edo melihat ular raksasa sangat besar di atas bukit. Kira kalian cuma itu saja? Tidak bro, ketika Kang supir bernama Udin sedang ngelamun memikirkan kawin gak ada modal, sebuah batu besar pun nampak terbang menghampiri para wisatawan, yang membuat si Udin harus banting setir ke daerah perhutanan untuk keselamatan penumpang pada saat itu. Selamat boset dah. Siapa yang ngelempar, kata mereka. Tapi boro-boro berpikir mengenai kejadian mustahil ini, si Edo pun dengan Kang baju putih malahan kebelet pengen setor mandiri air keran di dalam hutan. Lah, kok hilang, kata si Edo, yang seperti kita lihat ada sosok aneh mencaplok si Akang tersebut, dan di posisi bis berada si kakek serta cucunya bernama Siti ternyata mengetahui sebab ini terjadi. Dia mengatakan kepada penumpang semua ada sosok monster yang sedang mengintai kita. Lalu
Buset, cepat amat dah kemudian. Ya, akhirnya satu persatu penumpang menjadi sasaran hingga ketika semua di dalam bus si Mama pun mencari Edo yang entah kemana tiba-tiba. Hampir cok dan kini sang monster pun nampaknya mendekati keberadaan mereka serta si kakek yang melihat buku sejarahnya mengenai monster katak yang ternyata benar-benar ada di dunia nyata. Tapi hal tersebut tidak berselang waktu lama karena si katak kabur meninggalkan tempat itu yang ternyata sosok lain hadir yaitu ular raksasa penghuni tempat ini. Dan mobil tempat mereka sembunyi malahan diangkat bagaikan mobil mainan membuat satu orang wanita harus terjatuh ke tanah. Ya mungkin patah tulang atau kesengklek ya kan yang jelas si ular ini malah kabur ketika mendengar erangan monster lainnya. Akibat beberapa kejadian luar biasa ini, semua orang pun mengalami luka-luka dan menyalahkan Andre bahwa tempat wisata ini adalah neraka bagi wisatawan hingga ketika adu argumen sampai iler-ileran muncrat, sesosok makhluk dinosaurus mendadak muncul. Besar kan kita pindah dulu. Sedangkan si bocil yang sendirian malahan juga diincar makhluk yang biasa dijadikan umpan oleh para angler. Dan dia sekarang akan balas dendam dengan manusia bahwa saya juga bisa makan kalian katanya. Lalu berkali-kali monster ini melakukan serangan hingga Edo mencoba sembunyi dengan cara menyelam barangkali selamat ya kan. Pas dia muncul kembali, buset dah masih ada dia cok. Dan bocil ini pun diserang kembali yang untungnya gagal mulu. Sampai-sampai Edo harus kabur ke salah satu goa untuk bersembunyi. Namun bukannya selamat dari kejaran kodok raksasa, malahan bertemu dengan beberapa telur ular raksasa yang kebetulan si anakan dinosaurus pemakan daging juga hadir di sana. Ketika jamnya berbunyi, di saat itulah Edo dikejar-kejar sang makhluk ini sampai-sampai dia harus bersembunyi di salah satu cangkang beberapa telur yang udah pecah lalu. Ya, syukurnya si indukan ular cepat hadir di sana dan memakan sang anakan T-Rex dengan satu suapan. Sedangkan Edo harus ketakutan menghadapi si monster sampai tiba si anak mengalihkan perhatian sang ular membuat Edo kabur saat itu juga. Akan tetapi masuk ke dalam hutan kembali adalah jalan yang salah karena hutan ini bukan hanya makhluk aneh super besar semua, melainkan ada juga tumbuhan yang selalu siap mengincar buruannya. Hampir tong untung ada ular baik yang gercep menolongnya sehingga si ular kembali datang untuk meminta bantuan melepaskan duri yang besarnya naujubillah. Dan senang hati Edo pun langsung menolong kembali karena si anak ini selalu diajarkan orang tuanya bahwa setiap kebaikan yang didasari dengan rasa ikhlas suatu saat dia akan kembali membawa sohibnya yaitu pertolongan. Dan akhirnya mereka berdua best friend selamanya. Balik ke rombongan wisata yang di sana, ketegangan masih berlangsung ketika sang T-Rex masih aja memantau keadaan. Dan ketika ia udah pergi, melanjutkan perjalanan pun dilakukan oleh si Mama dan Udin yang kebetulan bertemu si kakek serta cucunya bernama Siti. Tapi sayang, beda halnya dengan kelompok wisatawan lain, malahan harus terjebak di tempat awal mula munculnya beberapa monster sehingga satu kebasan ekor membuat semua orang tidak ada kabar seperti Bang Toyib tak pulang-pulang. Balik lagi ke kelompok Udin dan kawan-kawan yang ternyata si Mama masih ngotot mencari Edo yang entah di mana keberadaannya. Sampai-sampai di suatu perjalanan guys, mereka bertemu dengan tempat ular raksasa rebahan. Sedangkan si Edo yang juga terus berjalan mencari ibunya harus dihadapkan dengan si T-Rex lagi mukbang kodok raksasa yang pada saat itu ketika dia perlahan-lahan mundur malahan keinjek ranting kayu yang menyebabkan. Untung ada si ibu yang gercep menolong anaknya ya guys ya. Dan mereka berdua sangat bahagia pada saat itu. Tapi nampaknya kebahagiaan tersebut hanya beberapa saat ketika mereka hendak pergi.
Kedatangan sang monster hanya untuk buang air besar pada saat itu. Untung gak bocor ya kan. Lalu aduh, hampir kecaplok guys. Dan seketika mereka berlari tercirit-cirit untuk menghindari makhluk ini. Meski si kakek selalu terjatuh karena beliau sudah ditugaskan sutradara menjadi seperti itu. Kemudian setelah mulai bangkit, malahan mereka bertiga harus terpental kena kibasan sang monster. Dan dia kini tengah mengejar-ngejar Edo dan ibunya. Untung serangan kedua kepalanya nyangkut ya kan, dan mereka bersembunyi di salah satu bebatuan. Lalu aduh, sumpah bukan hanya satu cok monsternya. Dan kini mereka berdua terkepung oleh T-Rex tersebut dan pasti penyerangan akan dilakukan. Syukur ya kan si ular berhasil menolong Edo dan orang tuanya, sehingga pertarungan antara dua monster raksasa salah, satu versus everybody dimulai. Ya, nampaknya sang ular kewalahan menghadapi beberapa anakan T-Rex hingga singkat waktu terlihat semua monster terkulai rebahan tanpa tenaga. Entah masih hidup atau kagak, yang jelas pertarungan tersebut tidak diperlihatkan. Bukan saya ya yang potong. Lanjut. Kemudian setelah perjalanan menyusuri beberapa spot hutan ini, akhirnya mereka juga menemukan awal mula para makhluk prasejarah ini muncul. Sehingga pada saat itu ketika si Edo menemukan kamera, ternyata dia melihat rekaman sang monster berada di tempat ini. Dan Andre pun juga masih selamat dalam kejadian tersebut. Namun karena gara-gara tempat wisata hancur, sponsor juga hilang, membuat si Andre bersikap agresif terhadap orang lain. Dan di saat itu juga si T-Rex terbesar malahan muncul menghampiri mereka. Lalu karena yang lain udah geram dengan keadaan Andre yang semakin berbahaya, membuat teman yang lain selamatkan Edo, dan si Andre harus didorong terjatuh ke posisi sang makhluk ini berada. Ya, beliau pun menjadi manusia geprek, sedangkan yang lain harus kabur menjauh dari monster ini, meski akhirnya akan terpojok juga oleh beberapa serangan. Lalu setelah keadaan ripuh oleh tubrukan ke batu yang sangat besar, sang monster pun mendekat dan langsung menerkam mereka semua. Buset dah, lagi-lagi si ular menyelamatkan mereka ya kan, dan pertarungan epical glory akan tersaji. Di tengah pertarungan sengit, nampaknya si ular kewalahan menghadapi sang monster ini. Sama monster sih. Sedangkan yang lain berusaha membantu meledakkan T-Rex dengan beberapa minyak yang ada di sana. Namun beberapa cobaan dari Udin yang letih, Siti yang terpental oleh beberapa batu, membuat Edo mempertaruhkan hidupnya demi teman ularnya tersayang, meski dia harus tertatih-tatih untuk mencapai api tersebut. Dan karena laki-laki harus memiliki kekuatan untuk selalu bangkit oleh keadaan, Edo pun berusaha berdiri kembali dengan menahan rasa sakit yang ada di kakinya hingga percobaan tersebut membuat salah satu peran penting si ular dapat memenangkan pertarungan. Tapi di saat itu Edo pun mengalami kehilangan kesadaran, membuat si ular harus mendekat dan berkata, "Bangun cok!" Nah gitu katanya. Seketika Edo pun tersadarkan dan film pun tamat. Oke teman-teman, segitu aja, semoga terhibur ya. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah perjuangan selalu membuahkan hasil yang baik, tapi harus dibarengi doa serta usaha yang gigih. Saya Irfan dan seluruh acil warung penjual gorengan pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.